Halo semuanya, hari ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana membuat login di PHP seperti itu. Di sini saya sudah contohkan halaman yang sudah jadi ada satu halaman admin ya, admin yang tidak bisa diakses kecuali setelah login seperti ya. Jadi saya masukkan username-nya, saya bisa lihat datanya seperti itu. Untuk tutorial ini saya sudah siapkan satu tabel namanya users. Di dalamnya ada kolom ID, username, password, sal, aktif, dan nama seperti itu. Nah, kolom sal ini digunakan untuk memperkuat passwordnya. Jadi, walaupun password setiap user nanti ada beberapa user sama yang disimpan di dalam database, tidak akan pernah sama seperti itu. Kemudian sal ini nanti isinya adalah teks acak seperti itu. Coba kita sekarang masukkan salah satu ya. Jadi user admin yang tadi saya pakai itu adalah passwordnya admin ya. Admin kita akan pakai SHA1 biar nggak bisa dilihat sama kasat mata. Kemudian salnya saya misalnya pakai acak seperti itu ya. Dan saya masukkan ke sini. Kemudian saya bilang aktif, ini admin 2 seperti itu ya. Jadi saya simpan. Nah, kalau dilihat sekarang tidak sama ya. Tapi kalau saya login lagi, admin 2, password yang sama, bisa login seperti itu ya. Sekarang kita coba bagaimana membuat sistem login ini. Saya sudah punya halaman admin. Di sini halaman admin yang untuk menampilkan datanya. Kemudian kalau kita lihat di sini, kita refresh, bisa dilihat seperti itu ya. Tanpa login seperti itu. Ya. Nah, walaupun saya logout di sini, saya refresh ya, tetap ya bisa login. Nah, sekarang yang kita perlukan coba kita tambahkan satu file lagi untuk melihat aksesnya. Cek akses.php. Nah, cara kerja di PHP untuk menentukan Anda sudah login apa enggak adalah informasi dari session. Ya. Informasi session itu ditentukan berdasarkan cookie yang dikirim sama browser. Cookie-nya disimpan di browser. Nah, kalau nilai ini bisa dicuri, maka orang lain bisa login ke dalam sistem tanpa perlu username sama password. Nah, bagaimana caranya membedakan agar setiap user walaupun dicuri tetap tidak bisa login gitu. Ada beberapa cara walaupun cara ini belum tentu 100% aman ya. Jadi masih perlu lapisan-lapisan lainnya seperti itu. Seperti website yang menggunakan SSL. Kita lihat exit, kemudian kita ada satu variabel yang saya gunakan di sini. Ya. Namanya adalah variabel server. Variabel server ini berisi informasi tentang user yang sedang mengakses, bagaimana user mengakses website kita. Saya bilang cek akses.php. Ya. Sekarang coba saya refresh halaman ini. Nah, informasi browser yang dipakai adalah HTTP user agent. Berarti kalau dia pindah browser nggak bisa login, harus dipastikan kalau sama IP address-nya. Jadi kalau di orang lain pasti IP address-nya berbeda. Kalau dicuri data tadi tidak bisa login juga seperti itu. Nah, kita lakukan pengecekan di variabel itu. Gitu ya. Jadi pertama session-nya harus dibuka dulu. Session atau dimulai, session start. Gitu. Kemudian kalau kita cek di sini, kalau ya,
tidak ada informasi tentang browser, ya, atau tidak ada juga informasi di session tentang IP-nya, atau tidak ada juga informasi ya, tentang usernya, gitu ya, usernya. Maka kita minta user untuk login. Header, location artinya silahkan arahkan user ke yang ini, login PHP, ya. Exit. Pengecekan kedua, pastikan nilai yang sudah disimpan sebelumnya sama. Misalnya session, ya, session browser, nah ini kurang R ya, browser tidak sama dengan, kita pakai MD5, ya, server yang tadi, ya, yang tadi ini, remote DTP user agent, atau IP address-nya berubah. Ya. IP address yang pertama dipakai login, itu tidak sama dengan yang dia akses berikutnya. Server remote ADDR, maka header location login, ya, PHP, exit, ya. Nah, sekarang kalau kita buka di sini, kita reload, maka dia pergi ke halaman login. Nah, halaman login saya sudah buat formnya, tapi belum dibuat bagaimana proses loginnya. Di sini kita tambahkan, ya, yang pertama, kita harus start session biar tahu ada session atau enggak, gitu ya. Jadi kita bilang session start, ya. Kemudian kita bilang loginnya gagal apa berhasil. Kita bilang gagal, false, masih belum login, ya. Jadi kalau user login, if not empty post, ya. Ya, jadi usernya klik tombol login ini, ya. Nah, kemudian kita buka koneksi ke database, video, bilang include koneksi.php. Nah, ini sudah saya buatkan ya menggunakan video seperti biasa. Kemudian cari usernya, ya. Query sama dengan video, prepare, select bintang from user where, ya, username sama dengan username, ya. Kemudian query, execute, ya, array, masukkan ini parameternya username yang dimasukkan as post dari sini, ya, username, dari input username-nya, ya. Dari inputnya ini bagian username-nya, gitu ya. Kemudian user sama dengan query pets, ya, kita lihat. Nah, sekarang kita cek kalau usernya tidak ditemukan. Kalau usernya tidak ditemukan, user not found, kita bilang gagal sama dengan true, ya. Atau, ya, atau user aktif, ya, usernya tidak aktif, tidak sama dengan 1, ya, atau user password yang database tidak sama dengan, ya. Tadi kita pakai simpennya pakai SSH1, kita pakai SSH
satu, ya, user, ya, password, ya, ini masukkan password yang dimasukkan. Tadi kita tambahkan salnya dari user.sal, gitu ya. Kalau tidak sama dengan, tidak sama passwordnya, kita bilang gagal juga true. Sisanya berhasil, gitu ya. Jadi kita bilang session browser, simpan informasi browsernya. Tadi kita cek pakai MD5, maka kita simpan juga dengan MD5, gitu ya. Yes, server tadi ini HTTP user agent, HTTP user agent, ya. Kemudian session simpan IP-nya, ini ya. Ini sudah server tadi, ya, IP address-nya remote address, kemudian simpan informasi usernya. Nah, user ini sama seperti tadi ya, user gitu ya. Saya copy saja user. Informasi aja apa saja yang simpan. Kita cukup sebenarnya simpan ID, ID user, ID ya, sama nama gitu ya. User, nama gitu ya. Ya, kemudian bawa ke halaman admin lagi. Header, ya, location, ya, admin.php, exit. Ya. Nah, sekarang kita lihat hasilnya gitu ya. Ya. Kita masukkan password lagi, admin login. Bisa login ya. Begitu. Nah, bagaimana dengan logout-nya? Jadi ya, sini saya sudah seleksi logout. Kalau logout file ini belum ada, seperti itu ya. Pada saat logout, maka kita bikin dulu file logout-nya. .php. Pada saat logout, kita perlu menghapus semua informasi yang kita bikin tadi. Ini ya. Jadi, kita perlu hapus. Ya. Hapus informasinya, kita bilang tetap session start. Ya, session start, sessionnya. Kemudian kita bilang unset session, ya, browser, kemudian saya copy, ada 3 tadi ya, ada yang tadi IP, kemudian ada user, kemudian seperti tadi saya bilang di halaman ini kita generate ulang ID-nya, gitu ya, ID sessionnya kita generate ulang menggunakan session regenerate ID, ya. Kemudian untuk menghindari session sebelumnya dipakai, kemudian kita hapus sessionnya, kita bilang session destroy, ya. Kemudian bawa lagi ke halaman login, location login.php. Oke, nah, coba kita lihat sekarang, ya, logout berhasil. Kalau kita akses lagi halaman admin.php tidak bisa gitu ya. Jadi kita harus login lagi. Ya. Nah, bagaimana sekarang cara menambahkan usernya? Ya, tadi kita tambahkan usernya manual seperti itu. Nah, ini saya sudah bikinkan satu link tambah user. Ya, filenya sudah saya bikin dengan satu form seperti itu ya. Dengan formnya, ini ada tambah user seperti itu ya. Form kosong, belum ada PHP-nya. Nah, sekarang bagaimana menyimpan usernya? Kita buka PHP di sini, tutup PHP. Ya. Pertama, harus tetap kita include. Ya, file tambah ini juga tidak boleh diakses tanpa login ya, akses PHP. Ya, kemudian kalau terjadi error kita bilang kita simpan error, ya, error
sama dengan kosong. Nah, sebelum kita lanjut ini, nah bagaimana kalau misalnya usernya gagal login gitu ya. Jadi gagal saya masukkan password sama ya, tidak ada informasi. Nah, kita coba tampilkan, kita balik ke halaman login, kita tampilkan lagi error gitu ya kalau terjadi. Nah, kita bilang ini, kalau tadi kan kita udah simpan informasi gagal ini ya. Kalau dia gagal, ya, kalau is gagal, kita tampilkan H2 style color. Kita tulis merah misalnya gitu ya. User name atau password salah. Coba masukkan admin. Oke, username password salah. Ya, jadi kalau admin, password yang benar, mau. Gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian tambah user. Ini ada nama, ada username, password, kemudian diulang password, kemudian aktif atau tidak, seperti dia. Nah, pertama, balik, tidak ada error. Kemudian kalau user sudah submit, if not empty post, kita bilang, ya, pertama cek, ya, password dua-duanya harus sama gitu ya, karena kita tidak bisa melihat gitu ya, user bisa saja salah mengetik password yang pertama gitu ya. Pastikan kedua password yang diinput sama user sama ya, password 2 ya, sama dengan password ya. Jadi post password ya. Kalau dia kita bilang kalau dia tidak sama ya, kita bilang error gitu ya. Errornya adalah kita bilang password dan ulang password harus sama ya. Kalau sudah sama, kita coba simpan datanya gitu ya. Di exception ya. Coba simpan datanya. Video balik lagi include ya, koneksi.php kemudian bilang query sama dengan io prepare ya. Bilang prepare ini ya. Insert into users ya. Bilang username password style ya. Kemudian nama aktif values nang surname password style nama aktif ya. Kemudian nang sekarang kita bikin salnya, ada value salnya karena harus acak ya. Kita coba pakai alphabetical gitu ya. Jadi kita pakai alphabetical, misalnya string, ada di sini ada namanya str supple gitu ya. Untuk buat string acak dari string yang saya bilang ini ya, string yang berurutan ini. Kemudian kita bilang sal sama dengan SHA 1 gitu ya. Kita ambil 8 karakter pertama dari string 08, kalau boleh lebih juga boleh ya. Kemudian kita tambahkan waktu saat ini. Kemudian kita tambahkan lagi random karakter gitu ya. Kemudian kita execute query, execute.
array, ya. Kita bilang username, kita bilang yang dimasukkan dari username-nya, ya, ini ada username, ya. Kemudian ada password. Nah, passwordnya, jadi kita bilang SHA1, ya, password, ya, yang dimasukkan sama user dari password di concat dengan sal, gitu ya. Kemudian salnya, ya, salnya disimpan juga, ya, sal. Kemudian aktif, ya, jadi ada nama, ya, kemudian ada aktif. Nama, saya copy dulu ya. Nama, kemudian ada aktif. Bilang post, dan nih nama, kemudian juga post. Di sini ada aktif seperti itu. Nah, kalau berhasil, kita balik lagi ke halaman admin tadi. Location admin.php. Ya, dia bilang exit. Bagaimana kalau error? Nah, jadi terjadi error, misalnya username yang dimasukkan sama, seperti itu ya. Kita bilang di sini S. Kita untuk sederhana, untuk tutorial ini kita bilang seperti ini. Langsung tampilkan pesannya, walaupun ini tidak aman seperti itu ya. Nah, kemudian di mana ditampilkan, kita coba tampilkan di sini gitu ya. Saya bilang style red gitu ya. Nah, kita bilang sini error. Oops, error. Nah, kita tambahkan juga kalau ada error. Ya, kalau error baru tampilkan ya. Kalau tidak, jangan ditampilkan. Kita coba sekarang ya. Namanya adalah John. Username-nya kita kasih John juga. Password-nya saya bilang bikin password. Kalau saya nggak sama ya, keluar nanti password harus sama gitu ya. John. Passwordnya saya bikin sama, kemudian saya bilang tidak aktif. Saya login, tidak aktif. Nah, kemudian saya keluar, saya masukkan John tadi. Ya, nggak bisa ya, karena tidak aktif gitu ya. Nah, sekarang kita coba bikin user yang aktif, namanya Andi misalnya. Adi, kemudian passwordnya saya bilang aktif, login. Saya logout, saya bilang Adi, bisa ya, login Adi seperti itu. Kemudian kalau misalnya passwordnya sama, gitu ya, maksud saya username-nya sama, kita simpan, ada error, tidak bisa login seperti itu. Nah, seperti itu tutorial dari membuat logins. Kalau ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Bye.